Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu ikhwatu iman, hadirin hadirat ya, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa bermuazahah kembali di Senin malam Selasa 26 Safar 11 September 2023. Kita meneruskan hanca garapan masih babu dzikri. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samrata bin Jundabin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridhoi kepada Samurah dan Jundab. Samurah bin Jundab teh satu orang, satu Samurah, saha Samurah teh Ibnu Jundab. Itu Pak. Ya, sajalmi eta teh. Ya, siga Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail. Muhammad itu siapa? Ibnu Ismail. Bukan dua orang. Itu satu orang. Farid bin Ukar Sukarya. Itu Pak. Farid teh saha Ibnu Ukar itu. Satu orang. Nah, tapi di sini radhiyallahu anhuma. Tidak radhiyallahu anhu. Berarti bahwa Samurah dan bapaknya. Gitu. Kalau disebut Samurah bin Jundab satu orang, Farid bin Ukar satu orang, itu. Tapi disebut Farid dan, nah itu jadi dua orang. Makanya di sini radhiyallahu anhuma. Kenapa? Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, ya anaknya, ya bapaknya. Berarti Samurahnya Islam, Jundabnya juga Islam. Karena mohon maaf bagi yang non muslim di luar Islam tidak boleh mendoakan radhiyallahu, tidak boleh. Gitu. Kenapa? Yang Allah ridhoi itu kan ada syaratnya. Raditu billahi wabi Muhammadin. Itu ya. Makanya kalau mendoakan orang kafir non muslim bagaimana caranya? Semoga Allah memberi hidayah. Itu doanya. Semoga diridhoi Allah. Ya nggak mungkin Pak berdasarkan Quran. Kalau keinginan kita mah enggak. Tapi kalau kembali pada Quran, umpamanya surat Taubah ayat 100,
3 kelompok yang mendapatkan ridho Allah dan itu dijamin ahli surga. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Yang kedua wal ansar. Yang ketiga walladzina taba'uhum bi ihsan. Baru radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannat. Nah, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Jadi orang yang awal masuk Islam. Minal muhajirin. Satu kelompok muhajir. Siapa muhajir? Orang Madinah yang hijrah ke Mekah. Itu wal ansar. Yang kedua kelompok ansar. Bukan ancol, Pak. Ancol malam bersim kuring. Wal ansar. Itu ansar itu penolong orang Madinah yang menolong orang Mekah yang hijrah. 2. Jadi tidak setiap orang Madinah, tapi pakai kata kunci wal ansar. Yang ketiga walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mengikuti sahabat muhajir, sahabat ansor, bukan sekedar ikut-ikutan bi ihsan, berjuang. Itu hoyong persis siga muhajir, hoyong persis siga persis, Pak. Ai persis teh naon? Nah, siga. Nah, mudah-mudahan ke sana. Persis, makanya dalam hadis wasaddidu wa qaribu. Ka Rasul teh kana agama wasaddidu ya persis-persiskeun, deket-deketkeun. Mungkin mau 100% kita bisa siplek seperti Nabi, tapi berjuang semaksimal mungkin mendekati atau tetiasa 100% salapan. Tetiasa salapan, tetiasa salapan 7. Terus berjuang, Pak. Itu ya batas akhir kita bagaimana? Itu kan ada sahabat yang namanya Ibnu Umar. Sahabat ini paling ta'asi. Ta'asi itu paling ingin persis nanaona jeung Nabi. Senal Nabi koneng. Nah, di konengan. Rambut Nabi bentuknya begitu, nurutan. Pakaian Nabi gitu. Wah, hebat, Pak. Sampai satu saat gitu Nabi berjalan sholat di tempat itu. Nabi sudah meninggal, dia lewat. Punten kapungkur ke Nabi sholat didinya. Ari pas bade sholat ternyata kakeum ku cai. Ayeuna mah naon namanya teh aya genangan naon, Pak. Ya, aya genangan. Eta diurug heula eta. Diurug heula. Hayang persis siga Nabi. Tah itu, Pak, yang dimaksud wasaddidu wa qaribu. Bagaimana supaya kita bisa begitu? Kan harus tahu dulu atuh Pak sifat Nabi, akhlak Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana ngobrol Nabi, kalau lagi dengan tetangga sikap Nabi gimana, kalau di rumah gimana, ari terang masih roh Nabi moal tiasa. Gitu. Nah, ini Pak, karena itu yang biihsanin itu begitu. Biihsan bukan sekedar. Itu tapi biihsan. Sebab khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, bukan masanya orangnya yang mengisinya. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelah masaku, masa setelahku. Siapa? Nabi, sahabat, tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian masa. Nah, kita kan jauh, Pak. Tapi kita berjuang ingin seperti Nabi,
ingin mengikuti sahabat, udah Pak, nanti imannya paling mantap. Padahal kita hanya beriman pada suhu, pada lembaran eta karena suhu Quran, karena hadis yang kita pelajari, tapi berjuang ingin persis seperti itu. Wah ini Pak, gitu ya. Nah mual ayahnya, nah mudah-mudahan nu ayana urang. Itu di sana Pak, itu kan kalau ada selalu 10-100 pejuang, akulah salah satunya. Gitu, kalau ada 10, akulah salah satunya. Kalau ada 1, urang lo hiji teh. Itu. Nah, itu dan Pak, ini dapat doa radhiyallahu anhuma teh. Kumaha ya? Kita mah ingin disebut panjang umur Ibu. Orangnya sudah tidak ada, tapi setiap disebut namanya radhiyallahu hebat. Eta disebut panjang umur teh eta Pak. Ketika ingat kita teh mendoakan. Gitu Pak. Ingat rajin ngadoakeun dibayar. Wah, iya Mak, ingat gitu kan suka ada Pak, lupa tersilap namanya tek. Si eta mah soleh pisan ngadoakeun, tak itu doa yang pasti diijabah. Doa yang pasti dibaca bizdhohril ghaib. Orang yang didoakan tidak tahu, tidak minta, tapi kesadaran yang mendoakan. Berarti maknanya harus menyimpan jasa baik di setiap orang yang kita kenal. Kata kunci Pak. Sebab ngadoakeun antar manusia mah ada hubungan dengan apa yang kita rasakan dari orang itu. Kalau yang dirasakan kejelekan, ngadoakeun moal dina ngadoakeun lagi ngadoakeun ya. Tapi kalau yang kita rasakan ketemu orang itu mah aduh eta bageurna babantuna solehna ya Allah moal aya dua. Nah Pak, kita sudah menyimpan kebaikan di tiap orang yang kita kenal insya Allah tanpa dipinta, dengan kesadaran sendiri. Ingat nama kita ngadoakeun teh eta nu bakal diijabah. Gitu Pak. Ya. Nah ini Pak, dan tidak ada yang pasti masuk surga kecuali dapat ridho Allah. Bu, kalau ingin dapat ridho Allah kumaha jalanna, kan banyak ya pernah disampaikan Pak. Apa dapat ridho Allah jalannya satu apa Bu? Dapat ridho suami, betul. Ibu teh harus terus nanya ke suami, bapak ridho teh ka mama. Ridho bapak teh ka mama. Ngan kakara 50%. Kudu deg-degan deh. Bagaimana mendapatkan yang 50% lagi. Itu yang kedua, dapat ridho orang tua. Ridho Allah bi ridhol walidain. Dapat ridho orang tua, dapat ridho Allah. Kalau yang secara umum apa Pak? Jalan dapat ridho Allah, wa iyashkur yardohu lakum, kata Allah. Kalau kalian jadi ahli syukur, maka Allah pasti ridho kepada kalian. Jadi secara umum jadilah ahli syukur, dapat ridho Allah. Oh Pak, diriduanku atasan kayak bunga, diriduanku salaki bunga, diriduanku istri bunga, masa diriduanku Allah Pak. Nah ini yang harus dikejar, bagaimana hidup dapat ridho Allah. Qala Samurah bin Jundab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam ilallahi arbaun. Nah, ini Pak, bahasanya ahabul kalam. Kalimat yang paling dicintai Allah. Ahabu, hubun cinta, ahabu paling cinta. Paling cinta.
ahabul kalami, ucapan yang paling dicintai. Pak, itu kalau diridhoi pasti dicintai. Makanya hidup juga bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Kan itu, Pak. Jadi kalau di hadis ini mah Bapak Ibu, itu teh ucapan yang paling. Nanti ada amal yang dicintai Allah. Jadi ada ucapannya, ada perbuatannya. Gitu. Kalau dalam hadis qudsi perbuatan yang dicintai Allah apa? Wa ma yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya. Tidak henti-henti berarti terusan. Eureun berarti rajin, Pak. Tidak sekali dua kali. Hamba-hambaku tidak henti-hentinya yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunat, hatta uhibbahu, sampai aku kata Allah mencintainya. Ini Pak jalan. Jadi kalau amal yang dicintai Allah adalah membiasakan diri dengan ibadah-ibadah sunat. Itu yang wajib sedikit, yang banyak mah sunat, Pak. Gitu. Ya, sholat yang wajib berapa rakaat, Bu? 17. Yang sunat banyak. Minimal dalam satu hari 40 rakaat. 40 berarti yang sunatnya 23. Walah. Ulah di pikiran ke berat. Diamalkan. Keureuh, Pak. Mun di pikiran mah walah 40. Eta maghrib 3 tambah 2, isya 4 tambah 2. Eta jam 3:30 tambah 11. Memeh sholat subuh 2. Terus sholat subuh. Ke lohor 2. Lohor 4 habis lohor. Itu. Sok ayang kenu 4. Nah, tuh Pak. Itu. Acan duha. Pak wargi sana. Berat boro-boro nu sunat nu wajib. Eta kumaha hate, Pak. Batur mah 100 rakaat saputing. Aya. Tuh, Bu, yang wajib nama saum Ramadan 30 hari. Yang sunat nama dari mulai Senin Kamis tambah 13 14 15 yang rajin saum Daud. Pak, sok tidak henti. Zakat mah terbatas, tapi sedekah gitu, infak mangga. Eta mah ibadah harta mah lebih banyak lebih baik. Itu ya, lebih banyak lebih baik. Haji wajibnya sekali. Gitu, Pak. Di luar itu mah mangga sabulan sakali oge umroh. Gitu, Pak, mangga. Berarti itu tidak henti. Itu amal di antara amal yang menjadi jalan Allah mencintai. Bu, dicintai oleh penguasa alam gitu, Bu. Teu bangga kumaha, Pak. Gitu ya. Gitu. Nama kita disebut-sebut di kalangan para karyawan, bangga. Anak kita disebut-sebut di sekolah, bangga. Masa nama kita disebut-disebut di sisi Allah, Pak. Nah, kalau di sini mah bukan amal, tapi ahabul kalam. Ucapan yang paling dicintai ilallahi oleh siapa? Allah. Arbaun, ada
empat. Ada empat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Boleh yang mana dulu didahulukan tidak jadi masalah. Itu. Jadi ada berapa? Ahabul kalam ilallah arba'un. Ada empat. Yang pertama subhanallahi. Yang kedua walhamdulillahi. Yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat wallahu akbar. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Bapak punya Sahih Muslim, hadis ini ada ditemukan. Gitu. Jadi kalau rawahu Muslim, akhrajahu Muslim, cek dalam kitab Sahih Muslim. Kenapa kalimat-kalimat ini yang empat ini dicintai oleh Allah? Karena liistimaliha ala tanzihi wa isbatil hamdilahu wal wahdaniyati wal akbariyati. Nah ini Pak, itu syarah dalam Subulus Salam. Kenapa katanya empat kalimat ini paling dicintai Allah? Karena empat kalimat ini mengandung. Kalau mengandung itu apa Bu? Ngandung. Mengandung itu adalah berisi. Berisi. Lamun ngandung aya eusian teu? Aya. Jadi mengandung itu berisi. Satu ala tanzihihi. Satu mensucikan Allah. Mana kalimat mensucikan Allah? Subhanallah. Wa isbatil hamdilahu. Yang kedua, empat kalimat ini mengandung pujian khusus bagi Allah. Mana? Alhamdulillah. Yang ketiga wal wahdaniyah. Gitu. Dzikir ini mengandung pengesaan kepada Allah. Apa? La ilaha illallah. Yang keempat wal akbariyah, dan kemahabesaran Allah. Namanya apa? Allahu Akbar. Nah itu kenapa kalimat ini paling dicintai. Karena semuanya bermuara kepada Allah. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Boleh yang mana dulu yang dimulai. Jadi yang di sini urutannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha wallahu akbar. Sebetulnya boleh mau Allahu akbar dulu, mau alhamdulillah dulu, mau la ilaha illallah dulu. Boleh, bebas gitu. Ya, la yadurruka, tidak memadaratkan, tidak menjadi dosa, tidak menjadi masalah. Cuman kenapa subhanallah didahulukan? Kenapa di sini Nabi mendahulukan subhanallah? Padahal yang mana saja yang dahulu itu boleh. Dalla ala annahu la tartiba bainaha. Sesungguhnya di sana tidak ada pengurutan. Tidak ada 1, 2, 3. Tapi walakin takdimal tanzih aula li annahu
taqaddumut tahliyah. Nah ini Pak. Kenapa gitu? Walaupun boleh saja urutannya dari mana yang mulai. Tapi kenapa subhanallah didahulukan? Karena takdimut tanzih. Mendahulukan penyucian bagi Allah aula. Ini lebih utama. Utama. Lebih utama. Taqaddumut tahliyah. Khola itu kosong. Jadi mendahulukan kosongnya Allah, bersihnya Allah dari segala sifat-sifat jelek. Pak, Bu, kalau bapak ibu kita udah tua, jadi nggak mikir nikah lagi. Mikirnya kalau anak kita nikah, maka pertama kali yang kita tanyakan bagi calon pasangan anak kita, maka pertanyaannya, ini bersih enggak dari sifat-sifat jelek? Kan gitu Pak. Leres teu? Gaulna jeung saha? Sifatna kumaha? Karena dikhawatirkan bercampur dengan kejelekan. Pan itu Pak. Gitu. Ya, jadi demikian juga Allah. Sebelum nanti menetapkan sifat-sifat baik bagi Allah, maka yang paling pertama Allah itu dizerokan, dinolkan dari sifat-sifat jelek. Nanti sama Bu narasinya Bapak dengan la ilaha. Lihat, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan dikosongkan dulu. Dikosongkan. Gak ada siapapun yang namanya Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Untuk menunjukkan hanya Allahnya Tuhan kita. Gitu. Sama itu. Sama ini juga subhanallah. Tasbih itu apa artinya? Tasbih itu artinya berenang Bu, arti awalnya. Kan Rasul memerintahkan anak kita untuk belajar. Satu, belajar memanah. Dua, belajar naik kuda. Yang ketiga, belajar berenang. Padahal Rasul jauh dari kolam renang Pak. Teu aya balong. Tapi kenapa alimu auladakum as-sibaha? Ajarkan anakmu tasbih. Tasbih di sini bukan subhanallah, tapi karena biasanya orang yang berenang itu menjauh dari tempat asal. Leres teu? Sok gaya katak, gaya kupu. Dia menjauh. Kemudian arti tasbih itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat kurangnya Allah. Hebat ya, Rasul mah ajarkan anakmu berenang, panah, dan naik kuda. Kalau sekarang mah, lamun berenang angkatan naon Pak? Angkatan laut. Kalau naik kuda, angkatan udara. Kalau panah, angkatan darat. Tuh kan ada ya Pak. Dan orang Bapak Ibu bisa dicirikan dari obrolannya. Dia angkatan apa? Masih ingat Pak? Mohon maaf yang setinggi-tingginya. Angkatan apa dia? Udara. Karena setinggi-tingginya. Kalau angkatan laut, sedalam-dalamnya. Kalau angkatan darat seluas punten TNI heureuy. Ya, gitu Pak. Itu Rasul sudah menginisiasikan, ajarkan anakmu. Baru terbuka sekarang latihan panah, naik kuda itu. Rasul sudah. Dari sini tasbih Pak. Gitu. Jadi Allah itu bersih dari sifat-sifat kekurangan. Makanya ketika Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita, itu kan itu bagi yang tidak punya iman disebut gede bohong. Bagaimana mungkin seorang manusia
di zaman tradisional, zaman batu, zaman onta, itu maghrib ada di Mekah, kemudian langsung ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha. Subuh geus aya deui di Mekah. Cik gede naon apa? Gede bohong nah. Gitu. Boro-boro zaman dulu, zaman sekarang saja gitu. Itu Pak, zaman sekarang saja asa gede bohong nak. Komo zaman hari tak. Makanya pas turun Bapak Ibu yang percaya hanya Abu Bakar. Makanya itulah kenapa Abu Bakar disebut Siddiq. Karena setiap orang membohongkan Nabi. Gitu. Ya untuk zaman ayeuna we asa bener gitunya. Itu zaman sekarang komo zaman baheula. Makanya hanya Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar disebut Siddiq. Siddiq itu orang yang terpercaya. Walaupun nah ini Pak, walaupun tidak masuk akal, saya percaya karena track record Muhammad nggak pernah bohong. Jadi kata kunci memilih pemimpin itu lihat track record. Rekam, kalau bahasa sekarang rekam jejak Pak. Gitu. Karena kebiasaan anak kumaha ada mau jauh lah. Gitu. Can nikah mau meni bagus teh. Kita keur meuli baso ge 500.000. Koko Jayan dina cai baso. Tapi sapopoena sebenarnya kata tanggana koret, ke keluargana koret, nah ka calon istrina bager. Engke mah aslina mah koret deui gerasa. Nah. Pak, nutara salat tapi eka panjeun mah jadi rajin salat. Gitu Pak. Itu biasa. Karena orang kan ingin dicitrakan baik. Makanya lihatnya jejak rekam. Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak, gitu. Allah menyebut karena pasti banyak orang yang menyanggah dan tidak percaya gitu untuk menggambarkan bahwa kejadian ini benar adanya, maka Allah mengawali surat Al-Isra dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhan. Oh, Pak, Maha suci Allah, gitu. Allah nggak mungkin bohong, jauh dari sifat-sifat kekurangan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil. Pak, jangan dianggap Bu yang suka tasbih teh urang cenah manusia kata siapa? Cek surat Al-Isra 44. Gitu, yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Bertasbih kepada Allah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihum, tapi kalian tidak mengerti cara tasbihna mereka. Gitu. Jadi lamun manusia tara tasbih sungguh gitu, burung, hewan, kupu-kupu, tanaman, lautan, ikan, yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Apapun yang di langit, apapun yang di bumi. Cuman kalian tidak paham cara tasbihnya mereka. Tuh Pak. Di lamun manusia tara tasbih ke Allah berarti lebih rendah ketimbang apapun yang ada di langit dan di bumi, Pak. Nah ini Pak. Jadi yang pertama itu namanya tahlil. Tahlil itu Bu, tahliyah. Tahliyah itu maknanya khola. Khola itu kholiyah teh kosong. Jadi tasbih itu mengosongkan Allah gitu
dari sifat-sifat jelek. Setelah kita tahliyah, maka kesanahnya tahliyah. Kalau tahliyah, haknya pakai titik jadi ho, tahliyah. Itu artinya kosong. Jadi membersihkan Allah, mengosongkan dari sifat-sifat kekurangan. Itu subhanallah. Nah setelah tahliyah jadi tahliyah. Tahliyah mah hakna tanpa titik. Tahliyah. Tahliyah itu adalah Allah itu memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji. Apa sifat terpujinya? Setelah tahliyah Allah jadi tahliyah wa itsbatul hamdi. Jadi menetapkan segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji lillah milik Allah. Lamun dina takbiran Lebaran mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillah. Nah, ima alhamdulillah, ima walillahi alhamdu. Milik Allah alhamdu segala puji. Makanya kalau kita dipuji Pak, ulah irung nu ngapung. Nah mestinya alhamdulillah, balikan. Karena yang layak dapat pujian Allah. Kenapa? Tahliyah. Allah itu kosong, tidak ada sifat kurangnya. Kalau kita dipuji sebetulnya karena orang tidak tahu kita teh gudangnya kekurangan. Cuman yang orang tahu kelebihan. Padahal di luar kelebihan kita yang orang tahu banyak nama kekurangan. Sok Bu, siapa yang paling tahu kurangnya kita? Suami. Siapa yang paling tahu kurangnya suami? Istri. Kerdahar wae hitut si Bapak. Wih, tegor teh galokeun we atuh mama. Padahal di luar mah di kantornya, dah memang gitu, gitu enggak? Makanya Pak, kata Umar, kalau ingin tahu tabiat seseorang, maka tanyalah orang terdekatnya. Bukan hanya kelebihan, kekurangannya pun ada. Jadi kalau orang muji kita, hakikatnya dia nggak tahu kurangnya kita. Allah masih sayang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Makanya kata para ulama yang soleh, kalau dosa itu berbuah bau, makanya banyak orang yang jauh dari kita. Untung Pak dosa teh henteu jadi bau. Bohong bau gitu. Sagede tolombong. Gitu Pak, gitu ya. Berkhianat bau gitu. Wah, sigana badan manusia teh badan kita Pak. Itu makanya kenapa kalau dipuji itu jangan jadi balaga. Ulah nurutan Korun. Mang Korun ditanya, "Run, maneh mah hebat, usaha naon wae maju. Midas touch yang disentuh semuanya jadi duit ku ente mah. Nuku batur teu maju ke ente mah usaha teh maju. Kumaha eta teh bisa kitu? Atuh saha heula ala ilmin inni. Saha teh uing teh atuh pinter tah." Ini Pak. Nah, Allah teh marah. Semarah Allah ke Nabi Musa. Nabi Musa waktu ditanya, "Musa, saha nu pang pinterna di alam dunia?" "Ana a'lamu," akulah yang paling. Faghadaballahu alaihi, ambak Allah teh. Kunaon si Musa ngarasa paling, bukan dikembalikan kepada Allah.
Makanya sanksinya Nabi Musa disuruh membersamai Nabi Khidir. Di hadapan Nabi Khidir, Nabi Musa seperti orang yang seperti murid yang tidak tahu apa. Tuh, wa fawqa ilmin alim, di atas yang pintar ada yang lebih pintar. Siapa? Alhamdulillah. Nah, jadi setelah mengosongkan sifat Allah dari sifat-sifat kurang, maka tahliyah, ditetapkan Allah memiliki sifat-sifat baik. Makanya wa isbatil hamdi, alhamdulillah, Pak. Wal wahdaniyah, ditetapkan Allah tentang keesaannya. La ilaha illallah. Wah. Ini termasuknya semuanya kalimah thayyibah. Itu. Ini mah ketuhanan yang maha esa. Kemudian wal akbariyah, ditetapkan juga keagungan Allah bikulli sifatil kamal, dengan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti kalau Allahu Akbar itu, ini kalau diresapi Pak, nggak ada masalah yang besar. Karena kita punya dekeng yang paling besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masalah teh siga bola kusut yang tidak jelas pangkal ujungnya. Allahu Akbar, kecil bagi Allah. Kecil. Pak, kalau jarum masuk ke dalam batu, ini susah dikeluarkan. Maka Allah dengan akbarnya Allah akan membuat jalan keluar, jarum itu bisa keluar kembali. Yang menurut kita rasanya mustahil. Itu akbariyahnya Allah. Nah, Pak, hadis ini sebetulnya wakafa bima fil hadisi min annahal baqiyatus sholihat. Pak. Nah, kalau kita sering berzikir dengan kalimat-kalimat apa, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ini nyambung dengan hadis sebelumnya. Ini termasuk al-baqiyatus sholihat. Apa Bu al-baqiyatus sholihat? Celengan. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawab wa khairun amalan. Di surat Kahfi ayat terakhir, wal baqiyatus sholihat. Itu punya celengan amal soleh. Celengan uang, celengan tanah, celengan emas, celengan pensiunan, celengan macam-macam Pak. Tapi wal baqiyatus sholihat punya celengan dari amal soleh. Apa amal soleh teh? Termasuk kalimat-kalimat zikir yang barusan. Khairun inda rabbika thawab, itu paling besar honor. Jadi honor terbesar itu dalam amal soleh Pak. Coba gitu ya. Kalimat-kalimat yang barusan Pak diucapkan oleh kita, ini kan sebetulnya sering kita ucapkan setelah beres sholat wajib, setelah baca Allahumma antas salam. Kalimat pertama Pak, subhanallah berapa kali? 33. Kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, wa tamamul mi'ah, genapkan jadi 100. La ilaha, tuh empat-empatnya ada kan? Coba Pak, apa faedahnya kalau kita baca ini? Diampuni dosa-dosa kita. Wa in kanat mithla zabadul bahri, walaupun dosa kita sebanyak buih di laut. Ya Allah. Tuh, Pak. Itu karena ini baqiyat sholihat.
Gitu. Jadi sebetulnya asal ikuti sunnah Nabi gitu ya. Habis sholat ulah lekum ikuti, sing sabar dah nggak lama. Wah. Gitu. Jadi yang disebut ahabul kalam itu bukan hanya menyenangkan Allah. Gitu. Nah Allah mah tidak butuh kesenangan manusia. Ketika manusia tidak ibadah Allah tidak jadi hina. Sebagaimana ketika manusia itu berdosa, gitu Allah tidak mulia, tidak jadi hina, gitu. Makanya kata Nabi Musa di surat Ibrahim, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, kalau kalian dan semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, fa innallaha la ghani, Allah mah tetap kaya. Enggak ada hubungan kalian ibadah dengan kami. Justru ibadah kalian yang kalian lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada kami, walaupun taat kepada hakikatnya kebahagiaannya buat kalian. Makanya di surat Ad-Dzariyat ketika Allah menyuruh kita wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun ma uridu minkum rizqin, kami tidak meminta rizki dari kalian ketika kami menyuruh kalian ibadah. Wa ma uridu ayut imun, dan tidak bisa makan. Nggak minta apapun, kembali kebaikan ibadah itu kepada kalian yang melakukannya. Nah ini Pak, gitu ya. Maknanya kalau kita tidak bisa menyempatkan waktu khusus gitu Pak, ya minimal itu arahan ini minimal ba'da sholat mampu kita lakukan. Kalau 30 Pak kali 5 sabaraha, 30 kali 105, betul nggak? 150 kita baca subhanallah sehari semalam. Alhamdulillah 150. Allahu Akbar 100. 165 Pak sehari semalam. Asal tiap waktu sholat kita mengamalkan ini. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya gering Pak, ada hadis dari Rasulullah, ada kalimatan, kalau ini 4-nya, kalimatani khafifatan bil lisan tsaqilatani bil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat itu yang mudah diucapkan lisan, mudah diucapkan, tapi disimpan dalam timbangan amal, bobotnya berat, bernilai siga emas, walaupun kecil bernilai. Kesananya habibatani ilar rahman. Kalimat ini akan membuat Allah mencintai. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang susah? Gampang. 2 kalimat yang mudah Pak diucapkan, tapi disimpan dalam timbangan amal berat. Bahkan nanti Allah jalan mencintai. Nyambung Bapak Ibu. Gitu. Ya makanya bagusna Ibu hahari ringan teh ku ieu. Gitu. Ulah pulangkan saja. Hari ringan teh ku ieu. Subhanallah. Sampai saya sabut teh subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha ngepel teh eta, Pak, gitu. Nah, sambil nyupiran betul, Pak. Gitu, nyupiran motor eta gitu. Itu, Pak. Ya, memang kita nggak bisa total, tapi minimal gitu Pak. Ketika lupa, tak minimal sekali 2 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 2-3 kali, lep deui, poho deui gitu Pak. Ingat lagi. Itu Pak. Ya memang orang takwa itu bukan berarti tidak pernah salah, tapi wa idza kalau mereka melakukan kesalahan, dzakarullah, terus ingat kepada
Allah. Balik lagi fastaghfaru lidzunubihim. Ada demikian Bapak-bapak, ada pertanyaan? Daya, alhamdulillah. Punten Ustaz, baros sakedik. Dupi pami disematkeun ana radhiyallahu anha atawa radhiyallahu anhu, apakah kumanya ka zaman baheula apa nu ayeuna bisa berlaku ka orang-orang soleh misalkan disematkeun di anggona gitu. Apa anu penyampai hadis sungguh gitu atuh apun. Kalau lihat keterangan-keterangan Bapak Ibu, tadi di awal disampaikan jalan-jalan mendapatkan ridho Allah, iya kan? Jalan-jalan mendapatkan ridho Allah atau amal yang membuat kita Allah ridho. Nah, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya doa itu bukan khususon kepada para sahabat. Prinsipnya tentu kalau sahabat karena sudah ada jaminan dari Nabi dan sudah jelas rekam jejaknya juga baik, bahkan diakui langsung oleh Allah melalui tadi ayat-ayat Allah, maka itu kita juga tidak mustahil Pak dapat ridho Allah manakala gitu mengikuti mereka bi-ihsan tadi kan. Ikuti para sahabat berjuang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bahasa kita sampai titik darah penghabisan. Wasyaddidu wa qaribu. Sehingga kalau kita melihat ada saudara kita, ada teman kita, ada ikhwan kita. Gitu, Pak. Menurut kacamata kita dia baik, soleh, gitu kan? Gitu. Kehidupan masyarakat juga banyak memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna kenging pisan, Pak. Kenging pisan. Tadi yang tidak boleh mah gitu mendoakan diridhoi itu bagi orang non muslim. Bagaimana Allah ridho? Karena inna dina indallahil Islam. Kalau enggak Islam ya Allah tidak ridho. Itu. Jadi boleh Pak. Dan itu yang tadi Pak. Di kita tentu natural, alami. Kita terdorong mendoakan Gusti ridhoan wargi abdi nunamina anu mun terlintas namina teh Pak. Itu kan karena kebaikan yang kita rasakan atas dirinya terhadap diri kita sehingga tanpa dipaksa gitu ya. Kita dengan kesadaran sendiri Pak hayang didoakeun teh hese. Hayang didoakeun teh hese sok asli nama Pak. Betul tidak? Sok asli gitu dibere duit 1000 murukpuk we doa teh. Padahal teu wawuh cek urang teh atos lami teuing bisi diijabah kabeh. Keri. Nah, jelas moal diijabah. Jadi Ustaz, pertarosan. Ya di luar tema. Ayeuna sok aya istilah diruqyah. Diruqyah. Malih aya ruqyah komersil, Pak. Di daerah Kaler mah nganggo motor ditulisan anu teh menerima pesanan panggilan ruqyah jadi dina motorna teh. Keliling gitu biasa make sorban kayak itu gitunya. Yang perlu ditanggapi oleh kita itu adalah apakah sistem pengobatan ruqyah itu dibenarkan di dalam akidah atau tidak begitu Ustaz? Iya Pak. Ruqyah itu kan innar ruqyah itu artinya pengobatan Pak. Pengobatan. Itu. Kalau kita sakit yang wajib itu berikhtiar supaya sembuh. Kata kuncinya kan itu Pak. Gitu. Ya kata kuncinya makanya Allah menyatakan dalam Quran faidza maridtu fahuwa yashfin. Kalau sakit kami yang menyembuhkan. Berarti tugas dokter itu bukan menyembuhkan. Jalan
jalan. Bisa sembuh, bisa tidak. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Cuman ikhtiarnya makul. Makul itu masuk akal. Karena berobat itu yang masuk, yang disyariatkan itu harus masuk akal. Itunya masuk akal itu ke dokter. Kenapa? Karena dia sudah sekolah. Punya data-data ilmiah. Kenapa kalau gejalanya begini, kemungkinan sakitnya ini setelah didiagnosa mungkin 90-100% tepat, maka diberikan obat yang tepat. Kenapa kita percaya hasil kajian ilmiah masuk akal, Pak. Itu kan gitu. Nah sekarang bagaimana? Jadi kalau berobat tidak masuk akal nggak boleh. Apa hubungannya umpamanya jampe dukun jeung menang jodoh, jeung usaha maju. Pak, banyak nama buah dukuh buah kedong dong nggak nyambung dong. Itu kan nggak nyambung, Pak. Cuman karena sugesti percaya. Gitu. Kalaupun sembuh itu bukan berarti bisa sembuh. Itu adalah istidraj, sedang disungkun. Karena apa hubungannya gitu, Pak? Benghar dengan datang ke dukun dengan pola-pola yang tidak rasional. Gitu. Percaya itu kan dari mata turun ke hati. Makanya kenapa Allah itu esa? Karena yang rasionalnya Tuhan itu esa. Laukana alihatan nilapas sadata. Kalau di dunia ada dua Tuhan, hancur. Bupati di Ciamis ayat 2 hancur Pak Ciamis. Gitu. Kalau Tuhan ada dua hancur. Gitu. Makanya nanti raribut wae kita bangun daerah. Kan itu masuk akal, Pak. Termasuk dalam berobat itu kan masuk apa? Kunaon obatna ieu. Gitu. Itu yang tahu begitu ya dokter, iya kan? Yang memang khusus dia sekolah di sekolah kesehatan pengobatan. Nah sekarang boleh enggak gitu kita mengobati dengan doa-doa? Harus. Karena salah satu usaha untuk sembuh itu di samping ikhtiar juga berdoa. Cuman doa yang bagaimana dan siapa? Nah itu Pak kuncinya. Gitu. Nabi juga suka mendoakan para sahabat. Gitu. Anaknya lahir didoakan, ada yang sakit didoakan. Gitu. Ya, kan itu bagian dari tawasul, Pak. Tawasul. Nah, tawasul itu kan boleh. Yang tidak boleh tawasul itu minta-minta ke yang meninggal. Tawasul dengan orang yang hidup melalui ruqyah, jampe. Boleh kepada orang yang soleh. Boleh. Pak Ustadz pangdoakeun puan anak nuju udur. Iya teh, dicandaka ditu ka dieu teu damang. Pak Ustadz teh ngadoa. Pak, itu namanya ruqyah. Itu namanya ruqyah. Itu. Ini yang sering terjadi di masyarakat awam ya Pak. Terutama di kampung-kampung lah. Itu ada istilah kalau orang sakit keasupan jin, keasupan jin kudu diruqyah karena memang ada pemaparan bahwa jin itu masuk ke dalam darah, bersatu ke dalam darah. Maka jinnya harus dikeluarkan melalui ruqyah. Ruqyahnya diantaranya ada yang melalui cetrak. Cetrak itu mengeluarkan darah hitam di titik-titik tertentu. Ada yang melalui bekam. Itu kan dimengerti oleh akal. Tapi ada yang melalui amalan-amalan tertentu, orang disuruh tidur diambil gitu. Diambil tangan, dibuang jinnya. Nah yang seperti itu yang masih di luar nalar saya itu dibolehkan atau tidak gitu? Itu tidak Pak, jelas tidak. Saya sudah ada ngobrol dengan dekat sekali ada saudara. Jadi memang yang begitu teh karena jin dikalahkan oleh jin. Jadi tetap keabusan jin. Betul Pak. Gitu. Sampai kenapa ada orang yang umpamanya jauh-jauh begini, dia tahu.
Gitu, sampai kalau yang mencuri si anu lompat ka ditu sampai dia tahu, dikejar bener, Pak. Pak Ustadz abdi tobat karena kupun bapak salah. Boga ilmu teh maneh Pak musyrik. Jadi orang yang begitu kalau meninggal, ini kata ahli jinnya ya Pak. Dan dia punya jinnya yang paling hebat. Jadi lamun sasama bapak abdi gaduh jin bapak leuwih kuat abdi nu sieun. Gitu. Datang we geus arapaleun ngaheak ge. Ah, ieu mah raja ya. Gitu. Itu Pak Raja jin. Makanya itu bagi yang begitu mah teu aneh Pak. Bahkan ada konon cenah ustad di TV, ustad teh si eta teh jinna iya. Nah, itu kalau meninggal konon cenah susah mati, bukan susah mati, Pak. Gitu. Jadi jinnya yang masuk itu parebutan. Ini hati-hati. Kenapa dalam Quran ada istilah wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kalau hati kita kosong dari zikir kepada Allah, langsung masuk setan. Fahuwa lahu qarin. Kalau sudah terbiasa begitu, Pak, jadi terpercaya diri usaha gawe nanaon teh kitu. Nanti yang jadi masalah ketika mati cenah susah, bukan susah mati sabab parebutan jin teh awakna urang hayang Pak abus-abus. Eta jadi bukan susah mati. Eta teh sabab diabusan nu tadi. Dan jelas itu musyrik, Pak. Itu musyrik, jelas. Gitu. Makanya nanti dibaca surat jin. Jampe-jampe nama Pak Ustadz wah cenah. Jampe-jampe nama maca Pak dikir kabeh eta teh. Kieu. Bahkan sampai bisa saya masuk ke herian jalma cenah Pak Ustadz tapi ayeuna mah sieun cenahnya. Mun jalan jam 12 jeung babaturan di tukang teh anu nuturkeun nu pikasieunun. Olah nu pikeun ka pingsan pikeun ka mahot cenah. Aduh. Padahal teh ku urang di etana. Tah cenah di belah dieu mah meuni garulis. Gitu makanya Pak, bagi kita mah memang ada. Itu ada jelas dalam Quran. Cuman sekedar percaya bahwa itu makhluk Allah, makhluk gaib, makhluk Allah. Lihat dalam Quran di surat jin itu sesungguhnya ada manusia ya'uduna. Ya'uduna itu minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rohako, dia jadi sombong. Padahal yang mulia itu manusia. Karena manusia merendahkan diri maka dia jadi sombong. Jadi sombong, salah orang. Gitu. Yang disebut karomna itu siapa? Bani Adam, bukan Bani Jin. Gitu Pak, bukan Bani Jin. Makanya salah benar salah. Pak, salah pisan. Gitu secara akidah kudu dibersih. Jelas, Pak. Enggak ada kekuatan kecuali Allah. Kecuali Allah. Bapak Ibu, makanya jampe-jampe begitu apalagi tadi sudah menyeret-nyeret ke sana sudah Pak. Karena dulu ini cerita terakhir Pak. Dulu ada yang sama Pak resep karena gitu. Masuk ke rumah. Wah di dieu mah cenah aya cinta belah dieu cenah. Belah dieu cenah Pak. Wah belah dieu nah ku babaturan sim kuring ini sebab sok haji da lain belah dieu cek urang mah belah dieu. Oh belah dieu nya cenah. Berarti bohong bisa nyen gitu. Karena mun aya nu kitu heureuyan ku Bapak. Karena dalam Quran surat Al-A'raf huwa yarakum min haitsu la tarawnahum. Gitu. Huwa yarakum min haitsu la tarawnahum. Manehna bisa nempo urang teu bisa nempo. Makana lamun aya nu bisa nempo teh gede bohongna. Quran Pak eta mah. Makana heureuyan sok Bapak. Di dieu loba jin mah cek urang mah lain belah dieu. Di dieu cek urang sok. Oh, belah dieu nya cenah padahal ahli jin eta teh. Da eta ge modalna bohong. Modalna Pak. Modalna bahkan ya di teman-teman kampung saya juga suka ngaheureuyan kitu Pak. Itu. Nah, jadi bagi kita mah Pak ruqyah itu ada jampe-jampe tapi jampe-jampenya yang masuk. Dan itu juga tidak boleh jadi komersialisasi. Tidak boleh Pak.
Itu mah, ini Pak Ustadz pangadoakeun pun anak nuju udur nah itu Pak. Tawasul. Iya Pak, putra abdi nuju pangadoakeun ku ahli pangaosan saya itu sawios-wios. Gitu. Bagaimana ada yang kesurupan seperti tadi? Betul Pak, eta hatinya kok kosong Pak. Ya. Kalau kosong hatinya dikuasai, makanya jangan sampai kosong. Oleh karena itu di surat Hijr itu tidak boleh termasuk orang yang sesat kalau orang berputus asa dari rahmat Allah. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Yang putus asa dari rahmat Allah, paneta teh nu stres nu putus asa. Kecuali orang yang disebut lagi yang sesat, Pak. Disebutnya juga orang yang sesat. Ini kalau diteruskan Pak, cerita-cerita yang tadi izin sampai istri mantan ketua BRI Kota Tasik itu kasurupanana lila. Ngadatangkeun ustad, ngadatangkeun kiai, ngadatangkeun ngaraji keur ngaji mah eueuh, beres ngaji datang deui. Ieu teh riweuh cenah kumaha geus ka mana nu paling kahot. Nah kebetulan oleh saudara saya itu baru. Jadi itu mah ribut antar jin. Jadi siapa yang lebih kuat itu jadi rarajaan we. Eta mah kebetulan ada Pak Ustadz saya mah lama atuh nu kitu mah. Di pasantren terus di gunung nggak pokoknya mah jadi paling kuat gitu kan kupun bapak kenging hidayah haram sih kabawa paeh si amane gitu makanya alhamdulillah hari ayeuna mah gitu jadi mun aya nu kitu teh sok seuri we mun aya nu kitu teh sok seuri nanti ciri nama hese maot nah hese maot teh nu tadi sabab eta jin masuk ke jasad. Ketika jinnya lepas, makanya hilang. Bagi kita mah, jangan terlalu ditakuti. Itu dipercaya bahwa itu makhluk Allah yang jelas ada dalam Quran. Itu makanya dalam Quran kalau kalian merasa was-was digoda oleh setan, pasta'id billah. Mengutangna langsung ke Allah, ulah nyambet kasasaha. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.